Halo Mams, saya Kak Seto sedang bermain bersama dengan cucu saya, Kitama. Sedang lihat gambar-gambar yang baru saja diambil oleh Kitama dari permainan di sekitar taman ini. Ada bunga-bunga, ada daun-daun dan sebagainya. Iya, pada dasarnya kita semua harus ikut perubahan zaman. Artinya kita juga harus berani berubah. Kalau zaman dulu anak-anak mungkin informasinya hanya dari orang tua, hanya dari buku-buku dan sebagainya. Tapi sekarang informasi anak-anak diperoleh dengan sangat luas dari berbagai pelosok dunia dan dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga anak-anak juga harus menyesuaikan diri dengan berbagai alat-alat, temuan-temuan yang paling canggih yang sudah ditemukan, sehingga tidak selalu berada di era zaman dulu saja. Iya, sisi negatifnya adalah kalau anak-anak sangat tergantung pada alat itu, karena alat itu memang sangat menarik, karena sangat mudah diperoleh informasinya dengan warna-warni, gambar-gambar yang bergerak. Tapi kalau hanya itu yang dipakai sebagai kegiatan, tergantung sepenuhnya pada gadget, bahkan kemudian istilahnya kecanduan, maka anak-anak juga akan terpapar berbagai informasi-informasi yang tanpa disaring. Tetapi di sisi lain kita juga harus melihat cukup banyak juga sisi positifnya. Iya, sebetulnya teknologi ini ibarat sebilah pisau. Bisa positif, bisa negatif. Positif kalau untuk berkarya kreatif, menghasilkan mungkin berbagai ukiran-ukiran dan sebagainya. Tetapi juga negatif kalau dipakai untuk berbagai tindak kejahatan, kenakalan anak-anak dan sebagainya. Nah, sama juga teknologi ini. Jadi yang paling penting orang tua mengajak anak-anak menggunakan teknologi ini secara cerdas. Jadi bagaimana menggunakan itu sesuai dengan waktu yang diatur, kemudian adanya pendampingan, adanya diskusi, adanya persahabatan antara orang tua dan anak. Akhirnya anak-anak juga akan mampu menggunakan secara lebih cerdas dan juga seimbang dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang lain. Iya, tentu cucu pun harus mengikuti perkembangan zaman. Artinya juga melihat televisi, juga kemudian sudah mengenal gadget, sudah bisa mengikuti beberapa program-program anak-anak yang bisa dipilihnya sendiri, tetapi juga dipadu dengan berbagai kegiatan. Jadi ada saatnya anak menggunakan teknologi tadi, ada saatnya anak juga bermain di halaman yang cukup luas. Jadi upaya untuk memadukan antara teknologi hasil temuan zaman baru ini dipadu dengan berbagai pengalaman-pengalaman masa lalu seperti permainan tradisional akan membuat anak-anak kehidupannya seimbang. Iya, gadget yang tepat untuk anak adalah gadget yang betul-betul mendukung perkembangan jiwa anak secara sehat. Artinya gadget yang cerdas. Nah, gadget yang cerdas ini pertama praktis digunakan. Dengan melekat di tangan, seperti jam tangan, ya dia tidak repot. Mesti masukkan kantong, mesti disimpan dan sebagainya. Kemudian juga yang tadi adanya parenting control tadi. Betul-betul membuat anak nyaman dan aman. Selain itu juga dilengkapi dengan permainan-permainan yang aman, artinya tidak membuat anak-anak kecanduan terhadap games-games yang ada itu. Alat yang demi kepentingan terbaik bagi anak, alat yang betul-betul memenuhi hak anak untuk tumbuh dan berkembang, tapi juga mengandung unsur perlindungan bagi anak-anak kita. Iya, karena itu tadi, karena ada fungsi kontrolnya, parenting control tadi, kemudian juga menambah wawasan. Jadi justru mendapatkan semacam alat untuk semakin meningkatkan karakter anak. Karakter anak untuk bukan hanya dari segi kecerdasan atau kreativitas, tapi juga dari segi moral, etika, ya, pendidikan agama dan sebagainya. Karena Tama ini termasuk anak yang penuh rasa ingin tahu, jadi selalu tanya. Ya, karena saya melihat Aimo Watch Phone ini dilengkapi dengan parenting control. Jadi
semua bisa dikendalikan oleh orang tua. Jadi pada saat anak sedang belajar, maka ini hanya berfungsi sebagai jam tangan biasa saja. Istilahnya ada class mode-nya. Jadi dengan demikian anak tidak bisa menggunakan sembarang waktu, tapi pada saatnya dia akan berkomunikasi dan sebagainya, maka itu bisa dibuka kembali begitu.